Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saidah Laila Jahra dari kelompok 10. Adapun anggota kami yaitu Delvia Abila Jahra dan Ejria Lutfiane Fernando. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pasar oligopoli. Pengertian oligopoli yaitu salah satu bentuk pasar dalam ekonomi mikro yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, biasanya 2-10 perusahaan, di mana setiap perusahaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan jumlah produksi di pasar. Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang didominasi oleh segelintir perusahaan besar atau produsen yang melayani banyak konsumen. Pasar ini ditandai dengan persaingan tidak sempurna, di mana kebijakan satu perusahaan sangat memengaruhi pesaingnya, terutama dalam hal harga dan inovasi produk. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli yaitu yang pertama, sedikit penjual, banyak pembeli, yang kedua, produk homogen atau diferensiasi, yang ketiga, saling ketergantungan atau interdependensi, yang keempat, harga relatif, kaku atau sama, yang kelima, terdapat hambatan masuk ke pasar, dan yang keenam, iklan intensif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ejria Lutfiane Fernando. Saya dari kelas MN25A dan saya dari kelompok 10 akan mengumpulkan tugas ekonomi mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada oligopoli murni, yang contohnya seperti industri semen, baja, pipa besi, dan air mineral. Yang kedua ada oligopoli terdiferensial, contohnya industri mobil, rokok, sabun, dan mie instan. Yang ketiga ada oligopoli kolusif, contohnya OPEC, yang artinya Organization of the Petroleum Exporting Countries, yaitu dalam industri minyak. Yang ketiga ada oligopoli non-kolusif, contohnya persaingan antara Coca-Cola dan PepsiCo dalam industri penerbangan. Lalu di sini ada contoh-contoh pasar oligopoli di Indonesia. Yang pertama ada operator seluler atau Telkomsel, XL, dan Indosat. Yang kedua ada industri otomotif, yaitu Toyota, Honda, dan lain-lain. Yang ketiga ada industri mie instan, yang keempat ada industri semen, dan yang kelima ada maskapai penerbangan. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama ada inovasi dan pengembangan produk, yang kedua efisiensi produksi, yang ketiga kualitas produksi terjaga, yang keempat keuntungan maksimal bagi produsen, dan yang kelima banyak pilihan bagi konsumen. Terakhir di sini ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu hambatan masuk tinggi, yang kedua bisa terjadi kartel atau merugikan konsumen, yang ketiga ada perang harga yang tidak sehat, keempat biaya iklan terlalu besar, dan yang kelima eksploitasi konsumen. Sekian, terima kasih. Saya Delvia Abila Jahra, saya akan menjelaskan tentang perilaku perusahaan. Dalam pasar oligopoli berperilaku secara strategis dan saling bergantung, di mana keputusan satu perusahaan mengenai harga atau output akan langsung memengaruhi dan memicu reaksi pesaing. Bisa terjadi karena kerjasama atau kartel, persaingan harga, dan strategi yang harus dilakukan yaitu penentuan harga dan promosi besar-besaran. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pasar oligopoli sebagai regulator dan pengawas untuk mencegah praktik curang, kolusi atau kartel, dan penyalahgunaan kekuatan pasar yang merugikan konsumen. Intervensi dilakukan melalui penegakan hukum, persaingan usaha yang ketat, penetapan harga atau langsung maupun tidak langsung, serta memfasilitasi masuknya pemain baru untuk menciptakan iklim usaha yang dinamis. Yang terakhir, kesimpulan, sebagai regulator dan pengawas untuk mencegah praktik curang, kolusi atau kartel, dan penyalahgunaan kekuatan pasar yang merugikan konsumen. Intervensi dilakukan melalui penegakan hukum, persaingan usaha yang ketat, penetapan harga atau langsung maupun tidak langsung, serta memfasilitasi masuknya pemain baru untuk menciptakan iklim usaha yang dinamis. Sekian, terima kasih dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.